Ya silakan pimpin doanya. Teman-teman, ini alamat kita langsung dulu. Doa selesai. Pagi semuanya. Sini ada yang nggak masuk ya? Siapa ini? Naufal. Muhammad Sabir. Ada lagi? Sebelum mulai ada jadi ntar kita dulu ya. Kalian silakan berdiri. Semuanya berdiri ya. Sekarang bapak ya, kalau bapak bilang satu, kalian dan udah kanan samping kalian, teman kalian. Ya. Pokoknya harus benar. Terus kalau bapak bilang dua, kalian gitu. Dua. 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 Ya. Ada suaranya apa ya? Doi. Wiru. Ya kayak dua dulu ya itu ya. Tuh, kalau belum enak kan.
Dari video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Sukses gitu ya. Kalau mau sukses harus apa? Bukan cuma belajar, tapi betul motivasi. Kalian tahu nggak motivasi itu apa? Punya gitu ya dari dalam hati. Di sini harusnya semua pengen sukses ya. Di sini Bapak Radit nanti akan menjelaskan materi tentang cara menumbuhkan atau meningkatkan motivasi belajar kita. Tapi sebelum itu kalian berkelompok menjadi 4 kelompok. Ini mau satu baris atau gimana? Sebar saja ini ya. Oke. Sini kan kalian nanti berkelompok. Sini Bapak ada LKPD, ada kartu kasus mahar. Nanti kalian ini menganalisis kasus-kasus itu tersebut. Ini ada 4 kasus. Kelompok 1 sini bagian ya. Kelompok 1 satu-satu. Kelompok 2 kasus 2. Kasus 3, kelompok 3, dan kasus 4, kelompok 4. Nah di sini ada 3 pertanyaan, kita gampang aja. Jadi kalian cukup mengisi LKPD dari setiap kasus tersebut. Karena ini kan ada pemadatan ya. Apa kasih waktu 10 menit sudah? Kayaknya gua habis ini mati. Kan masih masa lu. Gua mati ya. Bedas, Cak. Bapak kelasnya di sini, Pak. Adik, Pak. Terakhir, Pak. Besok kita lagi, Pak. Bawa makasih, Ani. Mau maju jadi presentasikan kelompok lain. Ya. Hah? Presentasi? Ya, satu kelompok saja. Pak Ipa lah, Pak.
Boleh, Pak. Kelompok aja. Boleh? Buat satu kelompok orang. Iya. Selamat pagi teman-teman. Direkam nggak? Direkam nggak? Jadi saya dari kasus 2 ini mempresentasikan pekerjaan dari teman-teman pokok kasus 2. Soalnya yaitu ketidakmampuan mengatasi kesulitan. Soal yang pertama, Angela merasa sulit untuk memahami pelajaran matematika meskipun sudah berusaha belajar dengan keras. Namun nilai ujian matematikanya terus merosot. Ya. Ya, selanjutnya kesulitan dalam memahami pelajaran membuat Angela merasa frustasi dan kehilangan motivasi. Angela merasa bahwa usaha yang dia lakukan tidak memberikan hasil yang diinginkan. Kurangnya motivasi untuk belajar matematika membuat perkembangan akademis Angela secara keseluruhan. Karena matematika merupakan mata pelajaran yang penting dalam hidup siswa. Saya akan membacakan soalnya. Menurut kalian, apa itu motivasi belajar? Yaitu dorongan yang ada pada diri seseorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Mati. Dari yang tersebut, apa penyebab dan dampak negatifnya? Untuk penyebabnya yaitu kurangnya motivasi belajar yang membuat perkembangan akademis. Ambil makan gua. Kemudian kesulitan memahami pelajaran membuat Angela merasa frustasi. Dampak negatifnya yaitu nilai ujian Angela terus merosot, membuat Angela malas belajar karena tidak membuahkan hasil yang baik. Untuk yang ketiga yaitu dari kasus tersebut apa yang harus dilakukan agar menjadi terus baik? Jawabannya yaitu memberi motivasi pada diri sendiri, lebih memperhatikan pelajaran matematika yang sulit saat diterangkan guru, belajar tidak ambil satu ujian, kemudian yang terakhir tidak mudah menyerah dan terus berusaha. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Tidak sedih. ini. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan materi secara singkat saja ya. Tentang motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu bisa dilihat dengan beberapa hal. Yang pertama itu menetapkan tujuan yang jelas. Nah, di sini menetapkan tujuan yang jelas itu maksudnya kita mempunyai tujuan atau target yang ingin dicapai. Misalkan aku ingin ranking 1, aku ingin kuliah di UNS, aku ingin menjadi presiden dan lain-lain. Nah, itu semua juga harus ada motivasi belajar. Jadi kita harus niat dulu terlebih dahulu. Tapi yang selanjutnya itu membuat rencana belajar. Belajar itu juga ada manajemen waktu tersendiri. Jadi kita membuat rencana seperti misalkan dalam sehari itu kita mempunyai waktu 3 jam untuk belajar. Kita bisa membuat rencana seperti 1 jam itu belajar dengan kelompok, dengan orang lain atau teman, seperti misalkan lewat video call, terus habis itu juga belajar sendiri, terus mengisi kuis, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi semuanya itu harus direncanakan atau ada manajemen waktunya tersendiri. Lalu yang selanjutnya mencari sumber motivasi. Di ada beberapa cerita yang termasuk bisa memotivasi kalian. Seperti kalian tahu nggak tentang Albert Einstein? Tahu kan? Albert Einstein itu kan dulu kan waktu kecil termasuk orang yang kayak keterbatasan gitu kan. Umur 7 tahun sudah bisa ngapa-ngapain, sudah bisa baca SD juga nggak bisa. Tapi dia mempunyai keunggulan dalam hal fisika. Karena keunggulan tersebut, dia memutuskan untuk lebih belajar tentang fisika tersebut sampai menjadi terkenal sampai sekarang. Seperti itu. Dan itu juga ada motivator-motivator yang lain. Gatel banget. Nah, terus yang selanjutnya itu menghadapi tantangan. Dalam belajar itu pasti ada tantangan sendiri. Misalnya gagal berkali-kali. Kalau kalian gagal itu apa yang kalian lakukan biasanya? Coba lagi. Jangan menyerah ya. Jangan putus asa, coba lagi. Kalau gagal terus kalian anggap itu sebagai pelajaran. Pelajaran itu sebagai wawasan dan ini apa namanya? Pengalaman seperti itu. Lalu yang selanjutnya mengevaluasi kemajuan.
Nah yang terakhir itu mengevaluasi kemajuan. Misalkan kita sudah bekerja keras, terus kita mendapatkan hasil yang baik, kita jangan lupa untuk memberikan diri kita itu reward. Seperti misalkan kita berhasil mendapatkan ranking 1, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita dari awal sampai berhasil itu kan kita belajar terus. Kita jangan lupa untuk beristirahat, healing gitu, untuk merefleksi. Terakhir ini kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita telah mengeksplorasi berbagai strategi pendidikan. Tadi ada beberapa yang bisa meningkatkan kita. Pertama apa tadi? Pada cara baca. Terus yang kedua belajar. Terus ketiga terus hadapi tantangan. Terus yang terakhir apa? Oke. Jadi sudah selesai ya. Jadi sebelum menutup kegiatan pada kali ini, Bapak minta salah satu siswa untuk menyampaikan kesannya, kesan kegiatan pada hari ini. Wakil kalian selama. Oke, silakan mampir. Bisa? Coba kesan-kesan. Iya, Zara. Dari kelas 10 6 ya kelas saya sendiri. Jadi untuk kesan ya, jangan pesan ya. Jadi kesan Jadi untuk kesannya hari ini, saya yang awalnya malas sedikit mendapatkan motivasi karena nonton video tadi. Jadi sekarang juga saya jadi tahu apa yang motivasi belajar. Habis itu tujuan-tujuan dan cara-cara yang dapat dilakukan dari motivasi belajar. Untuk pesannya ya semoga semuanya bisa meningkatkan motivasi belajar juga. Soalnya kan kita juga bentar lagi masuk kelas 11 dan kita bakal masuk ke dalam pemilihan kelas-kelas kan. Jadi pastikan belajar buat SNBC nanti. Terima kasih. Bapak kan tadi udah ngirim ini ya link ke Mas Faisal ya. Tapi itu beda, nanti Bapak coba buka. Saya belajar itu Pak. Tapi kelasnya diisiin apa sih email? Berarti bisa Mas Faisal. Oke, berarti Kelasnya pakai email. silakan diisi gambarnya hari ini ya. Terakhir itu jam 12 malam. Semuanya harus sudah diisi. Sebelum menutup pada kegiatan pada kali ini, Bapak ucapkan terima kasih sudah membantu Bapak. Mas Faisal silakan pimpin doa lagi. Mengakhiri